Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-381 ini didukung oleh para pemain Sono Sugiakso sebagai Empu Lunggah, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, setelah tubuh Arya Kamandanu dicambuk di bawah pohon Papa Sanghara, Empu Lunggah dan Luh Jinggan membawanya kembali ke pondok. Arya Kamandanu masih dalam keadaan pingsan. Empu Lunggah membaringkannya di atas balai di dalam biliknya. Luh Jinggan tak mau beranjak dari tepi pembaringan. Hampir semalaman dia tidak tidur, dan dia duduk menunggu Arya Kamandanu sambil sekali waktu menyeka keringat yang membasahi wajahnya. Loh, Jinggan. Ayah. Ada apa, Ayah? Lagi-lagi membuatku kaget. Kau memang anak bandel. Kau sudah tidak mau lagi mendengarkan perkataan ayahmu. Semalam ayah berkata apa padamu? Kalau kau lelah dan mengantuk, tidurlah. Nah, mengapa kau malah tidur dalam keadaan duduk seperti ini? Nanti kau jatuh sakit, loh. Dan kalau kau sakit, ayahmu inilah yang susah. Ayah, aku kan
kan bukan anak kecil lagi. Kau memang sudah tidak ngompol lagi, Nduk. Kau juga sudah tidak keluar ingus lagi. Tidak ngiler lagi. Tapi sikapmu yang seperti ini masih menunjukkan bahwa kau masih kekanak-kanakan. Kau masih belum seluruhnya meninggalkan dunia anak-anakmu. Loh, inilah buktinya. Oh, ayah, lihat ayah, lihat. Oh, aku sudah melihatnya. Ayah sudah lebih dulu melihatnya. Tubuhnya sudah menjadi dingin, ayah. Iya. Tidak lagi panas seperti semalam. Semalam itu, waduh, panasnya bukan main, ayah. Terutama sekali di bagian lehernya. Panas sekali, seperti disiram bara api. Tapi sekarang sudah tidak lagi, ayah. Coba, rabalah. Sudah dingin. Kau kelihatan girang sekali, Nduk. Tentu saja, ya. Aku girang sekali. Aku senang. Aku akan merasa gembira sekali kalau Kakang Kamandanu pulih seperti sedia kala, ayah. Tapi, dia sadar, ayah. Dia sadar kembali. Tenanglah, Nduk, tenang. Dia memang sudah saatnya sadar, Nduk. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada diriku ini? Ger. Bapak Lungga? Ger, iya, Ger. Saya sudah ada di sini bersamamu, Ger. Luh Jinggan, kaukah itu adik lu? Iya, Kakang. Aku di sini. Aku di sini bersamamu. Bagaimana perasaanmu, Kakang? Aku seperti bangun dari mimpi buruk. Ger. Bersyukurlah, Ger. Bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Sang Yang Widiwasa. Semua ini berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya. Iya, Bapak Lungga. Saya hampir-hampir tidak percaya. Saya kira saya sudah mati. Saya kira saya tidak mungkin hidup kembali. Angger Kamandanu telah memenangkan pertarungan, Ger. Angger telah keluar sebagai pemenang. Pemenang tunggal. Sekarang pengaruh kekuatan gaib itu tidak akan lagi bisa mencengkeram Angger Kamandanu. Sehingga Angger kehilangan sifat-sifat manusia. Angger akan tetap bisa mengendalikan diri. Angger tidak akan lagi bisa tercekam oleh kekuatan gaib ular naga Pustakesna. Sebaliknya, Angger dapat menggunakan kekuatan itu untuk menambah jumlah tenaga dalam, Ger. Terima kasih, Bapak Lungga. Semua ini berkat pertolongan Bapak Lungga. Saya hanya manusia biasa, Ger. Saya hanyalah bisa menjadi perantara saja. Sesungguhnya Sang Yang Widilah yang telah menolong Angger. Dialah yang maha kuasa, yang telah menyelamatkan Angger. Kepadanya lah Angger harus mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Ayah, apakah Kakang Kamandanu sudah boleh minum seteguk air? Boleh, Nduk, boleh saja. Sekarang Angger Kamandanu sudah menyelesaikan tapa beratanya. Tentu saja Angger Kamandanu boleh minum ataupun makan dalam batas-batas tertentu. Jangan banyak-banyak dulu. Harus dimulai pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kalau begitu, aku akan menyiapkan makanan, Ayah. Aku akan membuat bubur kacang merah. Kau tunggu sebentar ya, Kakang. Nanti aku akan kembali lagi. Terima kasih, adik lu. Terima kasih atas perhatian dan pertolonganmu. Hari itu Arya Kamandanu sudah bisa duduk dengan tenang di tepi pembaringannya. Luh Jinggan menyuapinya bubur kacang manis. Sedikit demi sedikit wajah Arya Kamandanu berubah menjadi merah kembali. Dan dia merasakan kekuatannya sedikit demi sedikit pulih kembali. Luh Jinggan merasa sangat bahagia. Dengan rajin dan tekun, gadis itu merawat Arya Kamandanu, menyuapinya, menggantikan pakaiannya, menyeka keringatnya, dan menungguinya siang malam. 3 hari kemudian, Arya Kamandanu nampak sudah segar kembali.
Malam harinya mereka bertiga berbincang-bincang di serambi pondok. Wah. Saya lihat keadaan Angger Kamandanu sudah semakin baik. Syukurlah, Angger. Ya, Bapak Lunggah. Sepertinya tenaga saya sudah pulih kembali. Sepertinya saya baru saja bangkit dari kematian. Iya, benar, Angger. Memang sebenarnya begitu. Angger baru saja memenangkan sebuah pertarungan maut. Selama 40 hari lamanya Angger berada di bawah penguasaan suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Angger hampir saja musnah oleh kekuatan itu. Tapi berkat pertolongan Sang Maha Kuasa, akhirnya Angger mampu keluar dengan selamat. Ayah, Ya, aku tidak lagi melihat noda-noda hitam itu. Apa maksudmu, adikku? Tentu saja kau tidak menyadarinya, Kakang. Tapi aku melihatnya. Coba perhatikan. Pundakmu sebelah kiri tidak lagi ada noda hitamnya. Demikian pula bagian tubuhmu yang lain. 3 hari yang lalu, noda-noda hitam itu menghiasi hampir seluruh permukaan tubuhmu. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada ayah. Iya kan, ayah? Nampaknya memang begitu, Nduk. Iya. Saya baru menyadarinya sekarang. Noda hitam di pundak kiri saya sudah tidak ada lagi. Noda hitam itu lenyap bersama kemenangan Angger dalam pertarungan maut itu, Nger. Noda hitam itu adalah sebagai akibat dari pengaruh kekuatan gaib ular naga Puspakresna. Kalau misalnya Angger Kamandanu tidak mampu mengalahkan pengaruh kekuatan gaib itu, maka noda hitam itu akan melekat di pundak kiri Angger seumur hidup. Tidak seorang pun mampu menghapusnya, Angger. Dan Angger sendiri akan menjelma menjadi manusia setengah siluman. Tapi untunglah, hal seperti itu tidak terjadi pada dirimu, Angger. Iya. Saya memang orang yang sangat beruntung, Bapak Lunggah. Mudah-mudahan saya tidak menjadi lupa diri karena peruntungan saya ini. Iya, itu adalah sikap yang sangat bijaksana, Angger. Nah, adik lo, sekarang kau tidak perlu menyuapiku lagi. Aku sudah bisa makan sendiri. Aku juga sudah bisa membersihkan tubuhku sendiri. Tapi aku harus berterima kasih padamu, adik lo. Sebab selama aku sakit, kaulah yang merawatku. Tapi, Kakang, kau harus menepati janjimu ya. Setelah sembuh, kau harus mau kuajak berjalan-jalan. Tentu saja. Kapan kau akan mengajakku berjalan-jalan? Nah, rasakan, Dok. Kapan kau akan mengajak Angger Kamandanu berjalan-jalan? Ayo. Tidak bisa sekarang, Kakang. Aku masih harus mengurus pekerjaanku di belakang. Pakaian kotor menumpuk. Perabot-perabot dapur yang kotor juga banyak sekali. Bagaimana kalau besok pagi, Kakang? Terserah. Aku menurut saja. Kemana kau akan mengajakku berjalan-jalan? Kemana ya? Kemana ya? Kemana sebaiknya? Oh, ya kemana saja, Nduk. Asal jangan jauh-jauh. Malam harinya, Luh Jinggan tidur dalam mimpi-mimpi yang indah. Dia mimpi berjalan-jalan dengan Arya Kamandanu. Mereka melihat alam pegunungan yang permai. Mereka berjalan sambil bergandengan tangan mendaki tanjakan bukit. Kemudian mereka duduk di atas tebing bukit dan memandang lembah di bawahnya. Lembah yang berwarna kebiru-biruan. Luh Jinggan merasa sangat bahagia. Hatinya berbunga-bunga. Dan bunga-bunga itu menjelma menjadi kabut tipis yang menenggelamkan mereka berdua. Esoknya Luh Jinggan bangun pagi-pagi sekali. Dia buru-buru membersihkan tubuhnya, kemudian mengenakan pakaian kesayangannya. Rambutnya disanggul seperti wanita dewasa. Setelah selesai merapikan dandanannya, dengan hati berdebar, Luh Jinggan melangkah mendekati bilik Arya Kamandanu. Dia ragu-ragu sejenak di depan pintu. Tapi akhirnya dia memberanikan dirinya untuk mengetuk pintu. Kakang Kamandanu, apakah kau sudah siap? Di luar hari sangat cerah.
Kau sudah berjanji mau kuajak berjalan-jalan, bukan? Kakak, apakah kau masih tidur? Kau seorang laki-laki, tidak sepantasnya seorang laki-laki bermalas-malasan. Tapi kau pasti sudah terbangun. Aku tahu. Sekarang ini kau pasti sedang merapikan pakaianmu, iya kan? Kakak, mengapa kau diam saja? Tidakkah kau dengar suaraku? Ah, kau pasti bermaksud membuatku kesal. Tapi aku tidak akan kesal. Aku tahu kau pun tidak sabar menunggu pagi yang cerah ini. Kita akan berjalan-jalan mengitari Bukit Kedung Peluk. Aku akan membawa Jamantara ikut serta. Dia tidak akan mengganggu kita, Kakang. Dia harimau yang baik. Dia bisa bermain-main sendiri. Kakang, apa yang kau lakukan di situ? Kakang? Ruang biliknya ternyata kosong. Di mana Kakang Kamandanu? Apakah dia mau mengingkari janjinya? Barangkali dia masih berada di pancuran belakang. Aku akan mencarinya. Luh Jinggan sangat kecewa. Gadis itu hampir saja menangis setelah mencari Arya Kamandanu ke sana kemari dan ternyata tidak bisa menemukannya. Dia benar-benar kesal. Dia ingin menangis karena kesal. Keinginannya untuk mengajak Arya Kamandanu berjalan-jalan ternyata tidak terpenuhi. Hampir seharian Luh Jinggan mengurung diri dalam ruangan biliknya. Tiba-tiba dia merasa dipermainkan. Dia menjadi benci sekali pada Arya Kamandanu. Dok. Ada apa, Dok? Ada apa, lo? Mengapa kau mengurung dirimu terus-menerus di dalam bilik? Nanti kau cepat tua. Biar saja, ya. Oh. Biar aku cepat tua, biar aku cepat mati. Loh, kok begitu? Apa senangnya menjadi orang tua? Kulitmu akan menjadi keriput. Punggung akan menjadi bongkok. Lihatlah ayah ini. Apa enaknya menjadi orang tua? Tidak menarik. Tidak mempunyai daya tarik lagi, Nduk. Aku kesal, Ayah. Si Kamandanu itu ternyata orang yang tidak suka menepati janjinya. Aku tahu. Soal jalan-jalan itu ya? Iya. Sudahlah. Kalian bisa mencari waktu yang lain. Masih banyak kesempatan kok. Mengapa harus sekarang? Brengsek. Aku merasa dipermainkan. Jangan salah duga, Nduk. Angger Kamandanu sama sekali tidak bermaksud mempermainkanmu. Buktinya, dia tiba-tiba menghilang. No. Dia pergi begitu saja. Enak saja membuat janji, kemudian tidak menepatinya. Apa itu? Aku tidak suka dipermainkan seperti ini. Dok, kalau kau ingin menemui Angger Kamandanu, pergilah ke ruangan biliknya. Apa dia sudah kembali? Dia sudah berada di dalam biliknya. Tapi hati-hatilah, Dok. Jangan membuat hatinya tersinggung. Apa? Dia sudah membuatku kesal. Akan kulabrak dia. Hei, buka pintunya. Cepat buka. Aku ingin melabrakmu. Ayo, buka pintunya. Dasar laki-laki tidak berhati. Enak saja kau mengingkari janji. Kalau tidak bisa menepatinya, jangan membuat janji. Kau hanya membuatku kecewa saja. Ayo, buka pintunya. Cepat. Awas ya. Kalau kau tidak mau segera membuka pintu, akan kudobrak. Daun pintu terbuka lebar. Luh Jinggan segera memasuki bilik Arya Kamandanu. Dia tertegun sejenak melihat Arya Kamandanu duduk membelakanginya menghadap dinding kayu. Hei,
Kemana saja kau hari ini, ha? Bersembunyi di mana kau? Kepalaku sampai pening mencarimu ke sana kemari. Dasar laki-laki brengsek. Aku tidak akan percaya lagi pada omonganmu. Apakah semua laki-laki begitu, ha? Kau pikir perbuatanmu itu bagus ya? Aku tidak sudi kau permainkan seperti ini. Kalau memang kau tidak suka berjalan-jalan denganku, katakan saja terus terang. Aku tidak akan memaksa kok. Kalau memang kau keberatan, mengapa kau tidak berkata terus terang? Ayo jawab, jangan membisu. Dan mengapa kau duduk begitu? Ayo lihat kemari. Lihat aku. Kau malu ya? Kau malu karena telah mengingkari janjimu. Ayo, lihat kemari. Jangan menyembunyikan wajahmu di balik dinding. Aku sekarang telah tahu siapa dirimu. Hei, mengapa kau diam saja? Aku ini kau anggap apa, ha? Ayo balikan punggungmu. Aku sedang mengajakmu bicara. Aduh, kau ini laki-laki yang menyebalkan. Cepat balikan punggungmu. Balikan punggungmu. Ayo balikan punggungmu dan lihat aku. Karena tidak sabar lagi, Luh Jinggan segera menyergap Arya Kamandanu dan memaksa agar Arya Kamandanu membalikkan punggungnya. Kakang Kamandanu. Luh Jinggan terkejut. Dia terkejut bagaikan disengat kalajengking. Dia hampir tidak bisa mempercayai penglihatannya. Untuk sesaat lamanya dia berdiri dengan mulut terenganga-nganga. Dia melihat wajah Arya Kamandanu penuh ditumbuhi bisul-bisul kecil berwarna merah. Bukan hanya wajahnya, tapi seluruh tubuhnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang sedang dialami Arya Kamandanu? Dan bagaimana sikap Luh Jinggan selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli,
Ivone Rose dan Eli Ewati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-382 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Luh Jinggan kesal karena Arya Kamandanu tidak menepati janjinya. Gadis itu kemudian menemui Arya Kamandanu di ruangan biliknya. Semula dia mengetuk-ngetuk pintu. Karena tidak segera dibuka, Luh Jinggan lalu mendorong pintu dan melangkah ke dalam. Dia semakin bertambah kesal melihat Arya Kamandanu duduk membelakanginya. Dia berusaha menumpahkan unek-uneknya, rasa kesalnya, dan rasa kecewanya. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau duduk menghadap ke dinding? Ayo, berpalinglah kemari. Pandanglah wajahku. Aku tidak ingin kau permainkan seperti ini. Aku tidak mau bersahabat dengan seseorang yang mudah mengingkari janjinya. Karena Arya Kamandanu masih tetap tidak bergerak dan tetap duduk menghadap dinding, dia semakin bertambah kesal. Dia lalu menubruk dari belakang dan memaksa Arya Kamandanu membalikkan punggungnya. Luh Jinggan hampir tidak percaya pada penglihatannya sendiri. Mulutnya ternganga keheranan. Dia melihat wajah Arya Kamandanu penuh ditumbuhi bisul-bisul kecil, sekecil biji kacang dan berwarna merah. Arya Kamandanu tidak berani menatapnya. Dia menundukkan wajahnya. Dia kelihatan sangat sedih. Maafkan kakak, ada apa dengan wajahmu? Mengapa wajahmu menjadi rusak seperti ini? Mengapa wajahmu ditumbuhi bisul-bisul kecil? Entahlah, adikku. Aku sendiri tidak tahu mengapa tubuhku menjadi rusak seperti ini. Bukan hanya di wajahku, tapi juga di bagian tubuhku yang lain. Lihatlah, dadaku juga penuh ditumbuhi bisul-bisul kecil berwarna merah. Juga punggungku, dadaku dan perutku. Aku sendiri tidak tahu mengapa bisa menjadi begini. Apakah kau tidak merasakan sakit? Aku hanya merasakan perih sedikit di bagian tubuhku yang ditumbuhi bisul. Tidak begitu sakit, adikku. Barangkali kau keracunan makanan, Kakang, atau keracunan minuman. Aku tidak tahu, adikku. Barangkali begitu. Tapi akulah yang memasak makanan untukmu. Sepertinya aku tidak membuat jenis makanan yang aneh-aneh. Mengapa bisa keracunan? Sudahlah, adikku. Jangan pikirkan soal diriku lagi. Mungkin memang sudah nasibku. Sebaiknya kau tinggalkan aku sendirian di ruangan bilikku ini. Jangan begitu, Kakang. Jangan putus asa. Mengapa tubuhmu ditumbuhi bisul-bisul kecil berwarna merah? Pasti ada sebabnya. Sebaiknya kau segera menemui ayah. Ayo, Kakang. Ayo, kuantarkan menemui ayah. Ayah sedang duduk-duduk di serambi pondok. Mari, Kakang. Jangan, adikku. Tidak usah. Aku tidak ingin menambah beban ayahmu lagi. Bapak Lunggah sudah berjuang keras untuk menyembuhkan penyakitku. Dan rasanya bantuan Bapak Lunggah sudah terlalu besar. Aku banyak berhutang budi pada beliau. Juga padamu. Rasanya aku tidak akan sanggup membayar hutangku. Kata-katamu tidak bersahabat, Kakang Kamandanu. Kalau begitu, kau masih menganggap kami sebagai orang lain.
Padahal kami telah menganggapmu sebagai keluarga sendiri. Sudahlah Kakang, jangan berpikir macam-macam. Kalau memang bisa, kami akan selalu berusaha untuk membantumu. Ayolah, kita temui ayah di Serambi Pondok. Aku kira ayah tahu apa sebabnya tubuhmu ditumbuhi bisul-bisul merah. Marilah kita minta penjelasannya, Kakang. Jinggan lalu memapah Arya Kamandanu keluar dari ruangan biliknya. Mereka melangkah menuju Serambi Pondok, di mana Empu Lunggah sudah duduk menunggu. Mari, Nger, mari. Silakan duduk. Terima kasih, Bapak Lunggah. Iya, saya sudah tahu, Nger. Angger Kamandanu tidak perlu cemas. Bisul-bisul kecil berwarna merah itu tidak akan mengganggu kesehatanmu, Nger. Mengapa hal itu bisa terjadi, Ayah? Mengapa tubuh Kakang Kamandanu ditumbuhi bisul-bisul kecil berwarna merah? Maaf, Bapak Lunggah. Apakah bisul-bisul ini juga karena pengaruh gigitan ular naga Puspakresna? Benar, Nger. Benar. Tapi pengaruh secara tidak langsung. Ibaratnya tubuh Angger Kamandanu merupakan sebuah medan laga. Sebuah medan peperangan. Ibarat Tegal Kurusetra. Medan peperangan antara dua kekuatan raksasa di muka bumi ini, yang diwakili kaum Kurawa dan kaum Pandawa. Nah, sekarang perang telah selesai, dan Angger Kamandanu telah muncul sebagai pemenangnya. Angger telah memenangkan pertarungan dengan sempurna. Tapi akibat yang ditimbulkan oleh suatu peperangan besar tentu saja ada, Nger. Bekas-bekasnya pasti ada. Medan itu menjadi rusak, rumput-rumput kusut dan kering, pohon-pohon tumbang, mayat-mayat bergelimpangan, dan darah berceceran mengotori pandangan mata. Maka demikianlah, Nger. Bisul-bisul kecil berwarna merah yang sekarang ini tumbuh hampir di seluruh tubuh Angger Kamandanu adalah merupakan cacat raga sebagai akibat peperangan dahsyat. Angger tidak perlu cemas ataupun takut. Bisul-bisul kecil itu nanti akan pecah dengan sendirinya. Lalu bagaimana dengan bekas-bekasnya, Bapak Lunggah? Kalau bisul-bisul itu nanti pecah, bekasnya tentu ada, Angger. Tapi tidak akan mengganggu. Maksud saya tidak akan mengganggu kesehatanmu. Angger akan tetap sehat seutuhnya. Angger hanya mengalami cacat raga yang tidak begitu berarti. Tapi Ayah, ya, kalau bisul-bisul itu nanti pecah dan meninggalkan bekas, wajah Kakang Kamandanu pasti akan menjadi jelek. Kalau menjadi jelek, memang kenapa, Nduk? Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, ya sudah. Mengapa kau ikut-ikut meributkan soal ini? Nah, bagaimana, Angger? Sekarang Angger tentunya sudah mengerti. Baiklah, Bapak Lunggah. Saya mengerti. Dan saya akan berusaha menerima kenyataan ini. Mungkin karena dosa-dosa saya, sehingga saya terpaksa mengalami hal seperti ini. Bukan, Angger. Bukan karena dosa-dosa Angger. Apakah Angger tahu apa artinya dosa? Barangkali saya melanggar peraturan yang telah ditentukan para dewa. Oh, dengar, Angger, dengar. Dan kau juga, Nduk. Ya, dengarkan. Ayah. Kau boleh ikut mendengarkan. Dosa artinya keliru. Iya, keliru. Kalau misalnya kita ini seharusnya berjalan lurus, tapi kemudian kita mengambil belokan ke arah kiri. Nah, itu dosa. Itu keliru. Kalau memang kita harus berjalan lurus, ya lurus.
Kalau petunjuk itu mengatakan kita harus belok, ya harus belok. Kalau peraturan itu mewajibkan kita harus tunduk, ya harus tunduk. Jadi sebagai manusia yang dibekali akal budi, kita harus mampu menentukan langkah-langkah hidup kita. Sehingga kita tidak tercebur di kubangan dosa. Kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Kita harus bisa memilih mana yang boleh kita lakukan dan mana yang dilarang. Maaf Bapak Lungga. Bagaimana kita bisa menentukan langkah-langkah kita sehingga hidup kita bisa menjadi bijaksana? Baiklah, Ngger, baiklah. Saya akan berusaha untuk menjelaskannya. Semua itu ada hukumnya. Ada undang-undangnya. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Baik yang tersurat maupun yang tersirat. Hukum di dalam hidup ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama kali adalah hukum kuasa. Hukum kuasa bukanlah menjadi milik manusia, melainkan milik yang maha kuasa. Hukum ini merupakan hukum keesaan. Hukum ini tidak akan mampu dijamah oleh akal pikiran. Hukum ini merupakan muara yang menampung hukum-hukum yang lain. Hukum ini sifatnya sangat mutlak, tak terbantah, dan terlepas dari pengaruh ruang serta waktu. Hukum ini bisa juga disebut sebagai hidup itu sendiri. Yang kedua adalah hukum alam. Hukum alam juga dinamakan hukum pikiran. Sebab yang berkuasa di sini adalah sebab dan akibat. Segala lekuk-liku hukum ini bisa ditelusuri dengan akal pikiran manusia. Misalnya, mengapa daun-daun itu berwarna hijau? Mengapa buah-buahan yang sudah terlalu matang tanggal sendiri dari tangkainya dan jatuh ke bumi? Mengapa seekor anak kambing menyusu pada induknya sendiri? Mengapa air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah? Dari mana datangnya hujan? Mengapa musim kemarau tahun ini panjang? Mengapa tiba-tiba ada banjir bandang? Mengapa? Itulah ciri-ciri hukum sebab akibat. Selalu didahului dengan pertanyaan, mengapa begini dan mengapa begitu? Hukum sebab akibat ini masih jauh dari sempurna, Nger. Sebab ada banyak hal yang tak mampu diuraikan oleh akal pikiran. Jadi, jika kita ingin mencari jawab tentang hidup dan kehidupan, kita tidak bisa lari pada hukum sebab akibat. Sebab masih kurang lengkap, kurang sempurna. Nah, yang ketiga adalah hukum manusia. Hukum manusia ini dibuat oleh manusia dan diperuntukkan bagi manusia itu sendiri, agar dapat menciptakan suasana masyarakat yang teratur, tertib, dan sehat. Maka dibuatlah hukum-hukum manusia. Hukum manusia dibuat dengan tujuan meluhurkan derajat kehidupan manusia itu sendiri, dengan tujuan membuat kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera. Tapi karena pada dasarnya manusia itu lemah, maka hukum ciptaannya pun lemah. Bahkan saking lemahnya, sampai-sampai seringkali manusia melanggar hukum-hukum yang diciptakannya sendiri. Nah, bagaimana, Nger? Apakah sudah cukup jelas? Baiklah, Bapak Lungga.
Walaupun sepertinya belum jelas, tapi wejangan yang baru saja Bapak Lunggah sampaikan, rasa-rasanya sudah cukup terperinci. Oh, memang, Ger. Untuk memahami permasalahan hidup memang cukup sulit, Ger. Hidup ini bisa menjadi sederhana ataupun ruwet. Itu tergantung bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana cara kita memandang hidup itu sendiri. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita bantah lagi. Ialah hukum kuasa. Sebab segala sesuatu yang pernah dititipkan kepada manusia, pada akhirnya semua harus dikembalikan kepadanya juga. Dari dialah segala sesuatu ini berawal, dan kepadanya lah segala sesuatu ini berakhir. Pagi itu tampak cerah. Langit bersih tiada berawan sepotong pun. Burung-burung bernyanyi di atas pohon dan angin bernyanyi sambil berlari-lari kecil di sepanjang lembah. Arya Kamandanu tidak lagi menghiraukan bisul-bisul kecil berwarna merah yang tumbuh di hampir seluruh bagian tubuhnya. Pagi itu dia berjalan dengan penuh semangat menuruni lereng bukit Kedung Peluk. Setelah beberapa saat lamanya berjalan, Arya Kamandanu melihat Empu Lunggah dan Luh Jinggan sudah berdiri menunggu di tengah-tengah padang rumput. Bagaimana, Angger? Apakah Angger sudah siap? Saya merasakan tubuh saya sangat segar pagi ini, Bapak Lunggah. Saya sudah siap. Saya sudah siap untuk berlatih ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga dalam bimbingan Bapak Lunggah. Oh, baiklah. Nduk, Luh Jinggan. Ya, ya. Kau duduk di sini saja. Jangan mengganggu. Angger Kamandanu akan melakukan latihan-latihan ilmu kanuragan yang cukup berat. Siapa yang mengganggu, Ayah? Aku hanya ingin menonton saja kok. Nah, Angger, mari kita mulai. Ini ada sepotong kayu hutan. Pergunakanlah kayu ini sebagai pedang. Apakah saya harus langsung melakukan gerakan-gerakan ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga, Bapak Lunggah? Kalau memang tahap yang pertama dan kedua sudah tidak menjadikan soal lagi, silakan saja langsung tahap yang ketiga, Nger. Kalau begitu baiklah, Bapak Lunggah. Saya akan mulai. Arya Kamandanu memungut sepotong kayu hutan dari tangan Empu Lunggah. Kemudian dia mundur beberapa langkah untuk memasang kuda-kuda. Tangan kanannya mencengkram erat-erat sepotong kayu hutan, dan tangan kirinya diletakkan di atas dada. Sementara kedua belah matanya terpejam sesaat. Saat berikutnya dia melompat sambil mengayunkan sepotong kayu hutan ke kiri dan ke kanan. Ya! 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 Arya Kamandanu terus melompat ke sana kemari sambil mengayun-ayunkan sepotong kayu hutan dan menganggapnya sebagai sebilah pedang. Kadangkala dia jungkir balik di udara. Gerakannya sangat cepat. Kadangkala dia berputar-putar bagaikan kitiran. Akar Nogo Kiduran Papat Hangaut Angkoso. Ya! Ya! Nogo Kiduran Papat Pusoko Renanggo Madyo. Ya! Ya!
papat, sifat papat minonto rasa jamo. Gerakan-gerakan Arya Kamandanu semakin bertambah cepat, dan saking cepatnya sehingga susah diikuti oleh pandangan mata biasa. Dia bergerak bagaikan angin. Pulunggah tersenyum melihatnya dari kejauhan. Dia merasa bangga, dia merasa puas dengan apa yang telah dicapai oleh Arya Kamandanu. Bagaimana Bapak Lunggah? Apakah saya telah berlatih dengan cukup baik? Sangat baik, Nger. Saya puas melihatnya. Angger Kamandanu mampu melakukan gerakan-gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh pendekar-pendekar biasa. Sekarang saya ingin bertanya, Nger. Silakan Bapak Lunggah. Bagaimana rasanya sekarang ini, Nger? Apakah pengaruh dari kekuatan gaib yang ditimbulkan oleh jurus-jurus itu masih mengganggu Angger? Pada saat permulaannya, memang pengaruh itu masih terasa, Bapak Lunggah. Tapi lama-kelamaan saya dapat mengendalikannya. Dan akhirnya saya mampu menguasainya. Itulah Angger. Karena Angger telah memenangkan pertarungan melawan kekuatan gaib yang ditimbulkan oleh gigitan ular naga Puspakresna. Sekarang ini tenaga dalam yang Angger miliki sungguh-sungguh luar biasa besarnya. Dan sekarang ini Angger tidak perlu merasa khawatir apa-apa lagi. Dengan latihan-latihan yang tekun, tertib, dalam waktu singkat Angger Kamandanu pasti sudah akan bisa menguasai jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga secara sempurna. Maaf Bapak Lunggah, saya ingin mencobanya sekali lagi. Silakan Ger, silakan. Saya akan menonton dari kejauhan. Kembali Arya Kamandanu memasang kuda-kudanya. Sepotong kayu hutan digenggamnya erat-erat. Selanjutnya dia melompat dan mulai memainkan jurus-jurus cakar naga, petit naga, dan rajah naga. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri selanjutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa
Aku mencintaimu. Mesin. Maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-383 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Kembali Arya Kamandanu berlatih ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Ilmu itu adalah ilmu pedang. Karena itu sebagai pengganti pedang, Arya Kamandanu menggunakan sepotong kayu hutan. Sekarang Arya Kamandanu sama sekali tidak merasa kesulitan untuk melakukan gerakan-gerakan jurus-jurus tahap ketiga. Baik jurus cakar naga, jurus petit naga, ataupun jurus rajah naga. Cakar Nogo Kinurat Babat Hanawut Angkoso Hilang! Nogo Kinurat Babat Usoko Renunggo Matyo Hilang! Nogo Kinurat Babat Sifat Babat Minongko Roso Jamo Kakang Arya Kamandanu. Mengapa kau datang kemari, adikku? Pergilah. Kakang mengusir aku? Aku ingin sendiri. Janganlah datang kemari, adikku. Janganlah mendekati aku. Mengapa? Kakang membenci aku? Bukan. Bukan karena aku membencimu. Tapi aku tidak pantas untuk didekati. Aku tidak pantas untuk berdekatan dengan siapapun juga. Sekarang aku ini ibarat seonggok sampah. Aku hanyalah tinggal sepotong daging busuk. Aku tidak pantas untuk dijenguk siapapun juga. Sebaiknya mereka melupakan diriku. Pergilah, adikku. Barangkali besok kita tidak akan bertemu lagi. Mengapa, Kakang? Kau marah kepadaku ya? Apa kesalahanku? Apakah aku telah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaanmu?
Katakan, Kakang. Katakan. Mengapa kau mau pergi meninggalkan aku? Aku memang harus pergi, adikku. Siapa yang mengharuskan? Keadaanku ini. Aku dipaksa oleh keadaan untuk meninggalkan siapa saja. Kau mau pergi kemana, Kakang? Kemana saja. Yang penting tidak bertemu dengan manusia. Adikku, lihatlah. Lihatlah tubuhku ini. Arya Kamandanu menyingkapkan pakaiannya dan nampak bisul-bisul kecil berwarna merah itu sudah mulai memecah. Bekas-bekasnya menimbulkan luka bernanah. Baunya sungguh-sungguh tidak sedap. Bau anyir dan seperti daging membusuk. Oh, Kakang, mengapa tubuhmu menjadi seperti ini? Kasihan kau, Kakang. Kasihan sekali. Jangan, adikku. Jangan mendekat. Luka-lukaku ini menyebarkan bau yang sungguh-sungguh tidak sedap. Nanti kau bisa muntah. Tidak, Kakang. Aku tidak jijik. Dan aku tidak muntah. Kakang, apakah bisul-bisul kecil berwarna merah itu sudah memecah semuanya? Belum seluruhnya, adikku. Hanya di bagian dada sebelah kiri dan punggung yang baru memecah. Biarlah aku mengobati luka-lukamu, Kakang. Jangan, adikku. Jangan. Tidak usah. Biar saja luka-lukaku ini. Tidak perlu diobati. Bapak Lunggah mengatakan bahwa luka-lukaku ini adalah luka-luka luar. Luka-luka biasa. Nanti juga akan sembuh sendiri. Aku akan menumbuk daun-daunan. Aku akan membuat ramuan obat-obatan. Kalau didiamkan saja, luka-lukamu akan lama sekali sembuhnya, Kakang. Kukira tidak ada gunanya, adikku. Tidak ada gunanya. Kalaupun toh nanti sembuh, luka-lukaku ini pasti akan meninggalkan bekas. Tubuhku akan cacat selamanya. Istrimu, iya kan? Mengapa kau menanyakan soal itu, adikku? Kau keberatan menjawabnya dengan jujur? Tidak. Aku sudah menjawabnya dengan jujur. Tapi sepertinya kau tidak percaya. Dia pasti istrimu. Kau tidak bisa membohongi aku, Kakang Kamandanu. Bagaimana kau bisa memastikan bahwa Sakawuni adalah istriku, adikku? Aku tahu. Aku tahu dari cara memandangnya. Setiap kali kulihat Kakak Uni memandangmu, aku lalu dapat memastikan bahwa dia itulah istrimu. Ayo, ngaku saja, Kakang. Jangan mungkir. Dia istrimu kan? Aku tidak apa-apa kok. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Adikku, kau harus percaya padaku. Sakawuni itu bukanlah istriku. Dia hanyalah sahabatku. Aku memang sudah mempunyai seorang istri. Tapi namanya bukan Sakawuni. Kau puas sekarang? Tidak, belum puas. Aku tidak percaya. Kalau Kakak Uni itu memang benar-benar bukan istrimu, kau pastilah belum mempunyai istri. Kau ini bagaimana, adikku? Sudah kukatakan bahwa aku sudah mempunyai istri. Dan kau masih juga tidak percaya. Di mana istrimu, kalau memang kau sudah mempunyai istri? Entahlah, di mana sekarang dia berada, adikku. Aku sendiri tidak tahu. Nah, jelas bahwa kau berbohong, bukan? Bagaimana kau bisa tidak tahu di mana istrimu berada? Jelas kau berdusta padaku. Tidak ada seorang pun suami yang tidak tahu di mana istrinya berada. Dia telah hilang, adikku. Istriku telah hilang. Kami telah mengalami suatu peristiwa di mana akhirnya kami terpaksa berpisah. Itulah yang terjadi. Sampai sekarang kami tidak pernah bertemu kembali. Dia benar-benar telah hilang dari sisiku. Kalau memang benar istrimu itu hilang, sama saja kau tidak mempunyai istri, iya kan? Anggap saja kau tidak mempunyai istri. Tapi benar, Kakang? Benar bahwa Kakak Uni itu bukan istrimu? Sudahlah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Sudah cukup rasanya kita istirahat. Tidak, tunggu dulu. Jawab dulu pertanyaanku. Aku harus menjawab bagaimana lagi, adikku. Kau harus menjawab dengan tegas, Kakang. Katakan bahwa Kakak Uni bukan istrimu. Katakan dengan tegas. Sudah berapa kali aku mengatakannya padamu, adikku? Aku harus mengatakannya berapa kali lagi? Cukup sekali lagi saja. Sakawuni itu bukan istriku. Dia hanyalah sahabatku. Terima kasih, Kakang. Nah,
marilah kita lanjutkan perjalanan. Adiklu, ada-ada saja kau ini. Melingkari pinggang Bukit Garunggang. Memang benar apa yang dikatakan Luh Jinggan. Perjalanan semakin lama semakin bertambah sukar. Beberapa kali mereka terpaksa bergantungan di akar-akar pohon. Tapi akhirnya mereka tiba dengan selamat di tepi Telaga Garunggang. Akhirnya kita sampai juga, Kakang Kamandanu. Kita sampai. Inilah Telaga Garunggang. Sungguh indah telaga ini. Ya. Sungguh indah pemandangan di telaga ini. Kita bisa melihat lembah yang menghijau di bawah sana. Kita juga bisa melihat bukit-bukit lain yang bersusun-susun seperti kerucut. Sungguh indah pemandangan alam di sekitar tempat ini. Dan udaranya sangat sejuk. Apakah kau merasa dingin, adikku? Kalau aku dingin, kau mau apa, Kakak? Mau mendekat aku? Aku bukan anak kecil lagi, loh. Adikku, kau ini kalau bicara seringkali terlalu berani. Tapi kau cukup lumpuh. Aku hanyalah seorang gadis gunung. Aku tidak mempunyai apa-apa yang bisa kubanggakan. Tapi kau mempunyai wajah yang cukup manis, adikku. Kalau misalnya kau hidup di tengah-tengah kota Majapahit, aku yakin kau bisa menjadi istri seorang patih. Apa enaknya menjadi istri patih? Aku bukanlah macam gadis yang senang memburu harta, Kakak. Dan aku sama sekali tidak ingin tinggal di tengah-tengah kota. Memang lebih nyaman hidup di tengah-tengah alam seperti ini. Kita bisa benar-benar merasakan kehadiran kita. Suasana kota sangat bising. Dan di kota susah mencari teman sejati. Lihat, Kakak. Lihat awan yang mengitari puncak gunung Penanggungan itu. Indah sekali ya. Awan itu seperti selendang sutra yang berusaha membungkus leher gunung Penanggungan. Di mana Jamantara? Aku tidak melihatnya sejak tadi. Dia pasti sedang kelaparan, Kakak. Dia pasti sedang berburu kelinci di tengah hutan kecil di sebelah telaga ini. Nanti setelah kenyang, dia akan kembali lagi. Aku mau selama-lamanya tinggal di sini. Aku kerasan tinggal di sini, Kakak. Kalau kau tinggal di sini, bagaimana dengan ayahmu? Siapa yang akan membuatkan minuman pagi? Siapa yang akan menyiapkan makanan beliau? Kakang, bukan begitu maksudku. Kau ini pura-pura saja tidak tahu. Bukan itu yang kumaksudkan. Tapi benar ya, Kakang? Benar kan bahwa Kakak Wuni itu bukan istrimu? Sudahlah, adikku. Lihat, matahari sudah hampir terbenam. Aku akan segera berendam di air telaga ini. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Melisin, maafkan aku, Melisin. 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 Tutur Tinula.
Inilah Sandiwara Radio Serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-384 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Katakan oleh Bapak Lungga, aku harus berendam mulai dari sebelum matahari terbenam sampai nanti menjelang matahari terbit. Baiklah, Kakang. Silakan kau berendam. Aku akan menunggu di sini. Kau tidak takut menunggu di sini sendirian, adikku? Mengapa harus takut? Sebentar lagi Jamantara akan datang. Dia akan menemaniku di sini. Sudahlah, Kakang. Jangan pikirkan aku. Silakan berendam. Mudah-mudahan luka-lukamu akan segera sembuh dan tubuhmu akan kembali mulus seperti sedia kala. Tapi awas ya, kalau ternyata Kakak Uni itu istrimu, aku akan ngambek selama-lamanya. Aku tidak akan menemuimu lagi. Adikku. Kau ini seorang gadis kecil yang tidak mudah percaya. Ufuk barat dan malam mulai gelap. Arya Kamandanu berendam di air telaga Garunggang. Dia berusaha menyatukan dirinya dengan alam kekosongan, alam kehampaan, alam awang wung. Tubuhnya terasa hangat karena air telaga Garunggang mengandung belerang. Tapi di samping itu, jiwanya pun merasa hangat. Dia merasa aman dan tentram. Sambil berendam, Arya Kamandanu terus mengucapkan mantra-mantra yang diberikan Empu Lunggah di dalam hatinya. Wahai Sang Hyang Widiwasa, wahai Sang Pengatur alam semesta, hanya kepadamu kuserahkan jiwa, raga dan pikiranku. Kaulah yang bertahta di atas Manusapada, alamnya manusia. Kaulah yang bertahta di atas Swargaloka, alamnya para dewa. Dan kaulah yang bertahta di atas Mahasuna, alamnya roh suci. Hanya kepadamulah kuserahkan segala kalanya. Aku ini hanyalah seonggok nafsu. Nafsu berwarna merah yang dibalut kekosongan. Nafsu berwarna kuning yang dibungkus kesepian. Nafsu berwarna putih yang dicelupkan dalam kehampaan. Nafsu berwarna hitam yang ditenggelamkan ke dasar awang ungu. Wahai Sang Hyang Widiwasa, jika kau mengizinkan, ku ingin membersihkan diri dari nafsu-nafsu ini, agar jiwaku menjadi cerlang cemerlang dan hidupku dipenuhi cahayamu yang kilat gemilang. Maka demikianlah,
Hampir semalaman Arya Kamandanu berendam di air telaga Garunggang. Dia berendam sambil terus-menerus mengucapkan doa-doa atau mantra-mantra. Dia berusaha menyatukan dirinya dengan alam kekosongan. Maka pada pagi harinya, ketika tanah mulai terang, Arya Kamandanu naik ke tepi telaga. Dan dia melihat Luh Jinggan masih tidur di atas rumput, sementara Jamantara tidur di balik sebongkah batu. Kasihan adikku. Semalaman dia tidur di atas rumput. Tentulah dia merasa kedinginan. Tapi gadis kecil ini memang bandel. Dia cerdas tapi bandel. Adikku? Adikku? Pulas sekali tidurnya. Baiklah. Biarkan saja dia tidur. Kasihan kalau sampai aku membangunkannya. Mungkin dia semalam tidur terlalu malam. Adik lo? Kau sudah bangun? Duduklah di sini, Kakang. Duduklah di sini, di sebelahku. Sebaiknya kau pulang saja ke gedung peluk, adik lo. Aku kasihan melihatmu tidur di atas rumput seperti ini. Mengapa kau kasihan padaku? Mengapa, yo? Mengapa? Ya. Ya, karena memang tidak sepantasnya kau tidur di atas rumput seperti ini. Kau seorang gadis kecil. Kau masih mempunyai orang tua yang sangat menyayangimu. Dan kau masih mempunyai sebuah pondok mungil yang cukup hangat untuk tidur. Mengapa kau memilih tidur di tempat seperti ini? Kakang, coba ceritakan tentang istrimu. Ceritakan, Kakang. Aku ingin mendengar cerita tentang istrimu. Kau mengatakan bahwa kau mempunyai istri. Tapi istrimu itu hilang tak tentu rimbanya. Apakah istrimu itu seorang wanita yang cantik, Kakang? Tentu saja, adikku. Dia seorang wanita yang sangat cantik. Lebih cantik mana antara istrimu dan aku? Sama. Maksudku, kalau istriku cantik, tapi kau manis. Jadi sebenarnya sama. Masing-masing mempunyai daya tariknya sendiri-sendiri. Katakan saja bahwa istrimu lebih cantik. Aku ini kan gadis gunung. Sudahlah. Mengapa bicara hal-hal yang tidak ada gunanya? Kakang, siapa nama istrimu itu? Namanya Mesin. Mesin. Kedengarannya aneh sekali nama itu. Apakah dia bukan wanita Jawa? Bukan. Dia bukan keturunan wanita Jawa. Dia keturunan bangsa Mongolia. Bangsa Mongolia? Iya. Istriku itu memang keturunan asing. Dia berkebangsaan Mongolia. Daratan Mongolia itu letaknya sangat jauh dari sini. Harus menyeberangi lautan yang sangat luas. Bagaimana kau bisa mendapatkan seorang istri berkebangsaan Mongolia, Kakak? Aku sendiri tidak tahu, adikku. Aku sendiri terkejut waktu itu. Tapi tiba-tiba saja dia sudah menjadi istriku. Apakah kalian saling mencintai? Sepasang suami istri harus saling mencintai, adikku. Sayang sekali. Sayang sekali istrimu itu hilang. Kalau tidak hilang, kalian tentu bisa hidup dengan bahagia dan tenang. Itu sudah merupakan suratan takdir, adikku. Kita semua tidak bisa melawan takdir. Aku sendiri tidak pernah bermimpi bahwa suatu ketika nanti aku akan mempunyai seorang istri yang bukan berasal dari keturunan wanita Jawa. Tapi tiba-tiba saja dia datang. Dan tiba-tiba dia telah menjadi istriku. Dan tiba-tiba pula dia lenyap kembali. Lenyap bagaikan asap. Aku sendiri kadang-kadang tidak bisa mengerti, adikku. Dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ku mengerti. Apakah kau nanti akan berusaha mencari istrimu kembali, Kakang Kamandanu? Tentu saja. Suatu saat nanti, kalau aku mempunyai kesempatan, aku akan mencarinya. Kalau misalnya kau dapat menemukannya, apakah kalian masih bisa menjadi suami istri? Tentu saja kami masih bisa menjadi suami istri. Sampai kapanpun kami tetap akan menjadi suami istri. Tapi istrimu sudah hilang. Kalian sudah lama sekali berpisah. Sekarang ini sama saja kau tidak mempunyai istri, Kakang. Kau sama saja dengan bujangan. Sudahlah, adik lo. Oh, lihat. Lihat, adik lo. Apa itu yang dibawa Jamantara? Dia membawa seekor kelinci. Dia menggigit seekor kelinci. Nah, Kakang,
Bagaimana kalau kita berburu kelinci? Kita tidak membawa perbekalan apa-apa. Kalau kita tidak mau mencari, kita akan kelaparan. Mari kita berburu kelinci, Kakak. Di seberang telaga ini ada sebuah hutan kecil. Di sana ada banyak sekali kelinci-kelinci liar, kijang-kijang liar, ataupun burung-burung ayam-ayaman. Mari, Kakak. Mari kita berburu. Arya Kamandanu menuruti saja apa yang diinginkan Luh Jinggan. Mereka pun segera pergi mengitari telaga Garunggang. Dan benar, di seberang telaga terdapat sebuah hutan kecil. Arya Kamandanu dan Luh Jinggan berlari-larian ke tengah hutan untuk berburu kelinci-kelinci liar. Itu, Kakak. Iya, itu dia. Kejar dari sana. Aku akan mengejar dari sini. Lihat, Kakak. Sana. Ya, Kakak akan tangkap. Lihat, Kakak, aku dapat menangkapnya. Gemuk sekali kelinci liar ini. Nanti aku akan memanggangnya di atas api. Dan kita bisa makan daging kelinci liar untuk sarapan pagi. Kau lincah sekali, adikku. Kau pandai sekali berburu kelinci. Aku memang sudah biasa melakukannya. Adikku, coba lihat. Bagaimana dengan luka-lukaku? Apakah ada perubahan setelah aku berendam semalam? Sepertinya belum ada perubahan apa-apa. Kau masih harus terus berendam, Kakak. Nampaknya kita tidak bisa segera pulang. Tapi aku lebih senang begitu. Mudah-mudahan saja luka-lukamu tidak segera sembuh. Adikku, kenapa kau bicara begitu? Kalau begitu kau tidak bersahabat denganku. Terserah apa yang akan kau katakan. Aku lebih senang luka-lukamu tidak segera sembuh. Sebab dengan begitu, kita bisa lebih lama tinggal di tempat ini. Kau ini aneh-aneh saja, adikku. Kau ingin tinggal berapa lama lagi di telaga Garunggang ini? Selama-lamanya juga boleh, asal bersamamu. Arya Kamandanu menjadi kikuk menghadapi sikap Luh Jinggan yang kelewat berani. Dia menjadi serba salah tingkah. Dulu dia pernah merasa berbuat salah terhadap Sakawuni. Ialah ketika dia tidak mau berterus terang tentang istrinya, Meisin. Dan kesalahpahaman itu ternyata telah membuat hati Sakawuni kecewa dan sedih. Dan sekarang Arya Kamandanu tidak ingin mengulanginya. Dia memang sayang pada Luh Jinggan. Tapi rasa sayang itu sebagaimana rasa sayang yang dimiliki seorang kakak kepada adiknya. Kakak, mengapa kau tiba-tiba diam? Apakah aku telah salah bicara? Tidak, adikku. Lagi pula kalau misalnya kau salah bicara, aku akan memaafkanmu. Sebab kau ini sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Kebetulan sekali aku tidak mempunyai adik seorang perempuan. Maukah kau menjadi adik angkatku, adikku? Terima kasih, Kakak. Terima kasih. Adikku, Jinggan tampak manis kalau tersenyum. Kau tidak perlu menghibur aku, Kakak. Aku tahu, aku ini jelek. Aku ini gadis gunung. Aku tidak mempunyai sesuatu yang bisa aku bangga-banggakan. Adikku, dengar baik-baik. Kau jangan berkecil hati. Siapa yang mengatakan bahwa kau jelek? Hanya seorang laki-laki tolol yang akan mengatakan bahwa Luh Jinggan jelek. Kau cukup manis, adik Lu. Apalagi kalau kau tersenyum. Aduh, manis sekali. Sungguh manis. Jauh lebih manis dibandingkan gula kelapa. Kakak, kau menggoda aku ya? Adik Lu, aku sayang padamu.
Lihatlah, aku akan membuktikan bahwa aku sayang padamu. Coba lihat, itu ada buah darsana. Buah darsana yang merah ranum. Aku akan memetikkannya beberapa buah untukmu. Kau tunggu di sini ya. Jangan, Kakang. Tidak usah. Lambar sana itu menjorok ke tepi jurang. Berbahaya sekali, Kakang. Lebih baik tidak usah. Nanti kau jatuh ke jurang. Kau tunggu saja di sini, adikku. Kalau toh nanti aku jatuh ke jurang, bukankah kau mau menolongku? Dan Arya Kamandanu sudah bertengger di dahan pohon darsana, bagaikan seekor burung. Tangan-tangannya segera bergerak dengan cekatan, memetik buah-buah darsana yang merah ranum. Sudah, Kakang. Cukup. Cukup, Kakang. Turunlah. Baik, adikku. Aku akan turun. Hup! Tubuh Arya Kamandanu melayang ringan ke bawah. Kakinya segera hinggap di atas sebongkah batu besar. Tapi mendadak bongkahan batu itu menjadi retak dan hancur berguguran. Jinggan segera berlarian di sepanjang tebing. Dia bermaksud turun ke dasar jurang dengan mengitari tebing. Perjalanan menjadi agak jauh. Beberapa kali Luh Jinggan terjatuh, tapi dia segera bangun kembali dan berlari lagi. Tak lama kemudian, dia pun sampai di dasar jurang. Dia terkejut sekali. Dia tidak melihat siapapun di sana. Dia hanya melihat runtuhan batu-batu besar bertumpuk-tumpuk setinggi rumah. Kamandanu, di mana kau? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Dia tidak ada. Apa yang harus kulakukan? Kakak! Kakak Kamandanu! Di mana nak? Jinggan terus berteriak-teriak di dasar jurang. Dia berteriak-teriak memanggil Arya Kamandanu. Karena Arya Kamandanu tidak menyaut, dia berteriak-teriak sambil berlarian ke sana kemari. Gadis itu menjadi sangat kebingungan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang dialami oleh Arya Kamandanu? Dan apa yang akan dilakukan oleh Luh Jinggan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.